Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, selamat datang di bulan Februari, tanggal 1 Februari 2024 video ini dibuat. Dan tentunya di awal bulan yang baru, kita berharap ada sentimen yang bagus ya untuk kondisi dari market kripto. Dan kita akan coba untuk bahas teman-teman, kira-kira di perdagangan kemarin ada news apa aja nih. Nah, pembahasan kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi. Baru aja selesai konferensi dari FOMC, teman-teman. Termasuk juga press conference ya, di mana Jerome Powell menjawab banyak pertanyaan dari eh, para penanya, teman-teman. Jadi terkait dengan keputusan suku bunga dan juga kebijakan-kebijakan ke depan yang akan diambil oleh Jerome Powell, teman-teman. Mari kita lihat dari beberapa news di perdagangan hari ini. Ada FOMC meeting, Fed interest rate decision, lalu ada beberapa data yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini lagi, teman-teman. Ada data soal core CPI untuk Uni Eropa. Kemudian dari Inggris akan ada data soal meeting minutes. Bank of England juga akan ngadain meeting dan juga rate decision di perdagangan nanti, teman-teman. Lalu dari Amerika Serikat akan ada initial jobless claim, non-farm productivity, kemudian dari data yang lain ada manufacturing PMI. Itu dari Amerika Serikat, dan kita akan lihat kira-kira ada news apa dari FOMC meeting. Kalau kita lihat sih dari meeting kemarin atau meeting tadi pagi ya, itu ya kurang lebih seperti yang kita duga sebelumnya, bahwa Fed akan mempertahankan suku bunga di 5,25 sampai 5,50%. Jadi suku bunganya tetap bertahan, teman-teman. Fed masih kukuh dengan target mereka, yaitu bertahan atau berhasil menurunkan suku bunga sampai 2%. Jadi target core PCE inflation adalah di 2%. Sementara sekarang posisinya adalah inflasi berada di 2,9%, yang berarti kita masih harus menunggu penurunan sekitar 0,9% lagi untuk suku bunganya, baru akhirnya Fed akan mengambil kebijakan untuk menurunkan suku bunga. Itu yang kurang lebih bisa disampaikan, dan ketika sesi tanya jawab, Jerome Powell cukup tegas menjawab bahwa mereka masih akan tetap melihat kondisi dari perekonomian. Mereka ingin harga yang lebih stabil, teman-teman. Artinya inflasi memang harus benar-benar ditekan, kemudian juga tidak menimbulkan yang namanya masalah dari perekonomian. Jadi sementara sih Fed masih tetap bertahan sama target mereka di 2% dan belum ada perubahan sama sekali. Terkait dengan cut rate di bulan Maret, itu kemungkinan probability-nya bisa aja 50%, teman-teman. Jadi bisa iya, bisa tidak. Tapi yang paling pasti adalah di 2024 ini target mereka akan menurunkan suku bunga. Cuman yang belum clear, yang belum fix adalah di tanggal berapa, bulan keberapa mereka bakalan eh, menurunkan suku bunga tersebut, teman-teman. Jadi ya kurang lebih seperti itu sikap dari Jerome Powell, masih tetap tegas, belum ada ancang-ancang mau cut rate sepertinya, teman-teman. Even itu bisa aja di bulan Maret nggak jadi cut rate kalau dia melihat dari data-data ekonomi ternyata belum cukup mendukung. Sekilas kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools. Kita coba untuk lihat ya gimana sih persentase next FOMC meeting. Kalau kita perhatikan 6 minggu, 6 hari ke depan, ya 7 minggu lah teman-teman. Itu kita akan dapat soal decision terkait sama interest rate decision ya di tanggal 21 Maret. Probability-nya 50-50. Ya 43% lah kemungkinan Fed itu masih akan mempertahankan, sementara 57% kemungkinan Fed akan menurunkan suku bunga. Tapi tetap jangan terlalu optimis, karena kalau kita melihat dari isi pidato dari Jerome Powell, dia masih sangat-sangat menekankan inflasi harus mencapai 2% dulu, baru
suku bunga akan dipangkas. Kalau belum mencapai level tersebut, misalkan seandainya nih beberapa bulan ke depan rilis data menunjukkan inflasi PCE inflation itu turun ke 2,5 atau 2,4, misalkan seperti itu, Fed belum bakalan cut rate. Fed bakalan tetap nunggu inflasinya sampai turun di 2% atau mungkin di bawahnya 1,9% misalkan. Baru mereka bakalan mulai memangkas suku bunga, teman-teman. Jadi kalau untuk saat ini kelihatannya sih belum ya kalau kita melihat dari pidato yang disampaikan. Itu teman-teman. Jadi kalau nggak bulan Maret nanti bisa aja mundur. Tapi apapun itu kita akan tunggu ya. Kita akan tunggu apakah prediksi para analis yang melihat bahwa posisi cut rate itu di bulan Mei atau Juni bisa aja terrealisasi. Let's say nih. Andai kata nih kalau kita melihat Fed masih akan mempertahankan suku bunga di bulan Maret, jangan-jangan itu potensi market bisa aja dapat sentimen negatif ya karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, bisa aja teman-teman. Kita akan sangat-sangat rawan di bulan Maret nanti. Oke, teman-teman, dari berita yang lain, ini datang dari Pixel Alert. Ini dari Twitter ya, teman-teman, terkait dengan apa nih? Jumlah money laundry yang terjadi, jumlah kripto yang terjadi sudah berhasil berkurang, teman-teman. Jadi money laundry di market kripto itu berkurang. Di sini kelihatan pengurangannya sampai 460 juta dolar, teman-teman, dibandingkan dengan tahun yang lalu. Berarti tingkat kriminalitas di market kripto makin lama makin turun. Ya, sebelumnya kan ada banyak pencucian uang, kemudian juga ada dana-dana yang dicuri, teman-teman, dan ini sudah berhasil berkurang. Ini bisa menjadi indikasi kuat bahwa security di market kripto itu makin naik, teman-teman. Makin naik. Ya, semoga ini bisa menjadi sentimen yang bagus. Kemudian dilihat dari data Kaiko, dia melihat bahwa saat ini pasar Binance itu udah mulai pulih, volume perdagangannya udah mulai naik. Dari sebelumnya Binance kan diisukan bakalan bermasalah dan lain sebagainya karena Chang Peng Zhao yang mundur terkait dengan tindakan SEC yang mencoba untuk melakukan serangan terhadap Binance dari sudut pandang regulasi. Sekarang udah mulai pulih lagi kepercayaan investor. Kemudian ini berita datang dari Jerman, teman-teman. Eh, kita akan coba untuk translate karena bahasa Jerman saya sendiri nggak bisa. Tapi intinya adalah unit investigasi integrasi di Saxony mengamankan hampir 50.000 Bitcoin, teman-teman, dalam penyelidikan yang dilakukan di kantor Kejaksaan Agung Dresden, kantor kriminalitas negara bagian Saxony, dan Departemen Investigasi Pajak di Leipzig. Sebagai unit investigasi terpadu Saxony, hampir 50.000 Bitcoin diamankan. Sementara pada pertengahan Januari 2024, investigasi didukung oleh Kantor Kriminal Federal FBI di Munich. Teman-teman, ini adalah pengembangan Bitcoin paling ekstensif yang dilakukan oleh otoritas penegak hukum Republik Federal Jerman. Hingga saat ini, Bitcoin telah disita setelah terdakwa secara sukarela mentransfer ke dompet resmi penyidik. Oh, ini ada kasus kejahatan gitu ya, dan akhirnya dari pihak orang yang melanggar atau mungkin tersangkanya itu menyerahkan diri, teman-teman. Itu dari Jerman. Sekarang kita bertolak Ripple lagi. Ripple dikabarkan kemarin kena kasus hack, teman-teman. Ada semacam transaksi yang mencurigakan. Ini diakui langsung oleh Chairman Chris Larsen terkait dengan beberapa aset yang berhasil dicuri ya dari personal XRP account. Jadi ini berita yang kurang bagus untuk Ripple. Harga Ripple kemarin sedikit drop sampai 5%. Padahal baru aja di video YouTube kemarin kita bahas ya soal Ripple. Ternyata malam harinya lagi itu udah ada kasus hacking, teman-teman. Dan ini tentunya kurang begitu bagus untuk narasi, teman-teman. Ya, ini lanjutan dari tweetnya dari StackGPT itu mendeteksi bahwa ada sekitar 213 juta XRP yang berhasil dicuri, kena hack, teman-teman. Ini terjadi teman-teman di beberapa exchange seperti Maxi
Gate.io, kemudian Binance, Kraken, HTX, kemudian OKX, HIT, Bitcoin, dan lain sebagainya. Jadi ada semacam transaksi yang mencurigakan ditransfer ke berbagai macam wallet. Jadi ngeri, ini hackernya ngeri banget, XRP dihack. Kemudian berita yang lain datang dari FTX yang simpang siur kan kabarnya belakangan bilang FTX mau bakalan bangkit lagi, mau akan di relaunch lagi. Ternyata nggak jadi teman-teman. Jadi exchange FTX yang memang sudah bangkrut dikabarkan tidak akan relaunch lagi, tidak akan hadir lagi ke bursa dan mereka akan siap untuk melikuidasi dan membayar aset-aset para kreditur ke depannya. Jadi ya, buat teman-teman yang menunggu FTX akan bangkit lagi, yang udah spekulasi beli token FTT, mimpi kalian harus dikubur ya, karena nggak jadi, teman-teman. Kemudian dari berita yang lain datang dari Hong Kong Authorities saat ini sedang melakukan investigasi terhadap WorldCoin terkait sama privacy concern. Ya, ini WorldCoin bener-bener kontroversial memang teman-teman dan saat ini posisinya WorldCoin lagi coba untuk dideteksi. Ya, dideteksi apa maksud dan tujuannya, apakah ada hal-hal yang mencurigakan oleh kepolisian dan juga penyidik yang dimiliki oleh Hong Kong regulasi, teman-teman. Jadi itu negatif untuk WorldCoin. Sekarang mari kita lihat gimana sih impact daripada pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin di perdagangan sekarang, teman-teman. Oke, karena pidato kemarin dari Jerome Powell atau pidato tadi dari Jerome Powell itu memberikan impact yang lumayan baik untuk dolar ya, indeks dolar menguat karena sikap dari Fed masih tetap tegas. Belum ada pembicaraan tentang cut rate yang signifikan. Even itu di bulan Maret pun kemungkinan cut rate bisa aja tidak terjadi dan akan ditunda sampai bulan Mei dan juga Juni. Bisa aja, ini potensial bisa aja, tapi kita kan masih belum melihat nih rilis data terkait dengan inflasi ke depannya, teman-teman. Dan market seperti gold kemarin merespon negatif ya, ada penurunan sekitar 0,21%, S&P 500 bahkan nyungsep lebih dalam, turun sekitar 1,4%. Lalu Bitcoin dan kawan-kawan juga kurang lebih mengalami fase koreksi dan kebetulan kena reject lagi di area kisaran 43,8 ribu dolar, teman-teman. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin, kita akan mulai dulu di time frame monthly karena kita akan dapat closing time frame monthly ya. Overall closing time frame monthly kalau Bitcoin bisa bertahan di kisaran 42.000 aja, kita masih akan dapat candle yang lumayan baik. Belum ada indikasi pembalikan arah karena hanya akan membentuk doji ataupun hanya akan membentuk spinning top at least. Teman-teman, dari volume perdagangan Bitcoin di time frame monthly sangat baik ya, volume perdagangan bagus, smart money mengalami kenaikan, dari MACD pun histobarnya masih hijau, berarti ini ada indikasi yang masih bagus dalam jangka waktu yang panjang, teman-teman. Jadi dalam jangka waktu panjang, tren Bitcoin masih akan sangat-sangat menarik ke depannya kalau kita lihat dari time frame monthly. Kalau kita lihat dari time frame weekly, pergerakan Bitcoin dalam bulan Desember awal sampai saat ini itu masih struggle. Dalam 2 bulan terakhir, pergerakan Bitcoin hanya sideways di bawah level 45.000. Belum ada pergerakan yang sangat signifikan yang membuat pergerakan Bitcoin bisa mempertahankan area 45.000 sebagai level resistance, teman-teman, atau support ya. Kemudian kalau kita perhatikan dari volume perdagangan, di perdagangan minggu ini itu terjadi penurunan volume dengan smart money yang masih cenderung tinggi. Aku pakai indikator MACD sedikit, kita ada ancaman terkait sama dead cross yang berpotensi terjadi. Tapi overall sekarang belum ya teman-teman. Tapi waspada aja, dead cross adalah indikasi sell teman-teman. Tapi kita belum dapat itu. Jadi tetap waspada aja untuk posisi saat ini. Kemudian kalau kita melihat dari kondisi market di time frame daily, pergerakan Bitcoin cenderung masih dicoba untuk dipertahankan. Bitcoin masih mencoba untuk kembali bisa naik ke atas level 44.000. Tapi ada resistance yang cukup kuat, tekanan jual yang cukup kuat di kisaran level 43.600. Kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoinnya. Smart money-nya mengalami sedikit penurunan
tipis, nggak terlalu signifikan, tapi oke lah, kita akan lihat gimana respon dari market ke depannya. MACD masih hijau, teman-teman. Itu dari beberapa pergerakan. Kalau dari saya pribadi masih tetap sama ya, kurang lebih saya melihat ada beberapa area level resistance yang berpotensi untuk menahan pergerakan Bitcoin. Ini kita pakai Fibonacci retracement, tarik dari swing high di bawah sampai swing high di atas. Dan kita akan dapat beberapa area level yang cukup penting buat teman-teman perhatikan. Yang pertama ada Fibo 50% di kisaran level 43.600. Yang kedua ada Fibo 61,8 di kisaran 44.800. Itu akan menjadi area resistance yang sangat-sangat penting dan akan berpengaruh terhadap pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Bila mana Bitcoin mampu menembus level 61,8% ini atau di kisaran level 44.800, maka pergerakan Bitcoin bisa aja terindikasi masih akan lanjut bullish dalam jangka waktu ke depan, teman-teman. Tapi kalau Bitcoin andai kata dia ke reject di dua level penting ini, ya di 44.800 atau di 43.600, maka kita expect akan terjadi fase koreksi pada Bitcoin, fase koreksi lanjutan di mana Bitcoin sudah finish untuk wave B dan kita ongoing running ke wave C. Sementara itu yang saya bisa lihat untuk saat ini. Untuk arah ke depannya masih belum clear karena kita belum melihat konfirmasi yang cukup jelas pada closing time frame daily di perdagangan hari ini. Tapi itu adalah dua potensial yang kita bisa temukan. Kalau kita perkecil lagi time frame-nya di time frame 4 jam, jelas di sini terjadi rejection pada pergerakan Bitcoin dan sekarang udah mulai mengarah kepada pembentukan pola pembalikan arah pada Bitcoin. Kalau kita perhatikan itu ada namanya apa ya namanya, evening star ya, evening star atau doji evening star, maybe itu nama-nama candlestick candlestick yang biasanya mengindikasikan tren pembalikan arah, di mana sebelumnya adalah candle hijau, kemudian dikonfirmasi dengan candle kedua yang berbentuk spinning top atau doji, kemudian akhirnya di konfirmasi satu lagi sama candle merah. Jadi ini memang sering kali muncul menjadi indikasi-indikasi pembalikan arah yang bisa terjadi pada jangka waktu pendek pada Bitcoin. Nah, sekarang indikasinya udah muncul. Tinggal gimana respon market aja. Apakah akan dikonfirmasi sebagai indikasi pembalikan arah yang terjadi pada Bitcoin di time frame kecil atau tidak. Maka kalau demikian adanya, maka kita akan melihat potensial koreksi terjadi pada Bitcoin di time frame 4 jam. Jadi akan berpeluang koreksi pada jangka waktu pendek. Kemudian dari MACD kita masih dalam histobar merah yang berarti kita masih dalam fase korektif pada pergerakan dari Bitcoin. Itu aja sih paling buat pergerakan Bitcoin. Overall masih santai kalau saya pribadi ya, masih nunggu Bitcoin masuk ke harga-harga yang baik. FOMC meeting kemarin memang cukup volatile buat market, tapi ya itulah market. Kita tunggu bagaimana respon dari market ke depannya, teman-teman. Closing time frame daily belum terjadi, jadi arah Bitcoin masih belum clear untuk saat ini. Tapi indikasi-indikasinya udah mulai muncul. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Guys, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat kita untuk update berita-berita terbaru. Bagi kalian yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andri, makasih.